Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aji dari kelas 12 dengan menjelaskan makalah kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Kata pengantar. Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmatnya sehingga makalah judul ini terdapat tersusun dengan selesai. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih terhadap bantuan dari pihak yang telah berkontribusi dengan memberikan sumbangan baik pikiran maupun materinya. Penulis sangat berharap semoga makalah ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi pembaca, bahkan kami berharap lebih jauh lagi agar makalah ini bisa membaca praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi kami sebagai penyusun merasa bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan makalah ini karena terbatasan pengetahuan dan pengalaman kami. Untuk kami sangat mengharapkan kritik dan saran membangun dari pembaca demi kesempurnaan makalah ini. Pada Lampung 2020 Februari 2022. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang pelecehan seksual adalah tindakan seksual yang tidak diinginkan karena akan membuat korban yang sudah dilecehkan akan merasa terhina, tidak nyaman, dan terancam. Pelecehan seksual juga dapat berbahaya bagi fisik dan mental karena bisa saja korban yang sudah dilecehkan menerima luka dan mengalami trauma. Walaupun wanita yang sering mendapat sorotan sebagai korban, namun pelecehan seksual dapat terjadi pada siapa saja dan di mana saja, baik tempat seperti bis, pasar, sekolah, kantor, maupun di tempat pribadi seperti rumah. Dewasa ini membangun nasional sangatlah ditentukan dan tunjangan oleh sumber daya alam, daya yang tersedia untuk meningkatkan nilai tambah dalam pembangunan. Salah satu sektor pembangunan itu adalah sektor pendidikan. Pendidikan merupakan masalah yang penting bagi setiap manusia karena dengan pendidikan manusia dapat mengembangkan potensi dirinya, mewujudkan pelaksanaan hidup yang baik dan mencapai kesejahteraan hidup. Manusia adalah sumber daya yang memiliki peranan yang sangat dominan dalam pengembangan dan mencapai suatu tujuan tertentu. Kemajuan ilmu dan teknologi, terutama teknologi informasi, menyebabkan arus komunikasi menjadi cepat dan batas. Hal ini berdampak langsung norma dan etika dalam kehidupan dan ekonomi seperti pasar bebas, tersingkirnya tenaga kerja yang harus berpendidikan dan kurang terampil, terkikisnya budaya lokal karena cepat arus informasi dan budaya global, serta menurunnya norma-norma masyarakat kita dengan bersifat menjemput sehingga rawan terhadap timbul gejolak sosial dan desintegrasi bangsa. B. Rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual? 2. Apa yang melatar belakangi terjadi kekerasan seksual? 3. Apa saja yang menjadi penyebab muncul kekerasan seksual? 4. Apa saja pelecehan seksual? 5. Bagaimana cara mengatasi pelecehan seksual? C. Tujuan untuk memenuhi standar kelulusan. 2. Untuk mengetahui penjelasan tentang kekerasan seksual. 3. Mengetahui bagaimana penanggulangan perilaku kekerasan seksual. D. Manfaat penulisan untuk siswa supaya memahami arti kekerasan seksual sehingga bisa mengatasi
mengantisipasi serta menjaga diri dari tindakan kekerasan seksual dan mengenai kekerasan seksual yang akan terjadi pada diri siswa. Dua, untuk sekolah supaya lebih peduli dengan kondisi anak-anak akan bias cepat mengantisipasi jika terjadi kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Tiga, untuk masyarakat ini merupakan edukasi bagi pada orang tua supaya lebih peduli dengan tumbuh kembang anak dan perkembangan jiwa anak-anak supaya lebih sehat. Bab 2. Mengenai kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan dan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender yang berakibat dapat mengakibatkan penderitaan psikis dan atau fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang, kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Bentuk tindakan pelecehan seksual. Kekerasan seksual, memperkosa, masalah seksual, depresi, sindrom trauma perkosaan, disosiasi, gangguan makan, epileptic sexual disorder, dyspareunia, vaginismus. Bab 3. Kesimpulan dan saran. A. Sikap keluarga yang tidak mengetahui atau memahami hak anak. B. Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah sehingga mereka masih beranggapan apabila kasus kekerasan seksual ini terungkap akan menjadi aib. C. Orang tua enggan mengadu ke lembaga perlindungan anak. D. Fasilitas menangani korban kekerasan seksual masih terbentur pada masalah anggaran dan kondisi peradilan, tidak memahami kondisi anak korban kekerasan seksual. Saran. 1. Dalam memberikan sosialisasi lembaga perlindungan anak sebaiknya lebih banyak memberikan pengertian kepada keluarga masyarakat mengenai penting hak anak agar keluarga dan masyarakat mau mengadukan adanya kekerasan seksual terhadap anak ke pihak yang berwenang. 2. Kerjasama antara menegak hukum orang tua dan masyarakat harus lebih ditingkatkan dan di berbagai bidang hukum untuk tercapainya. 3. Tercapai tujuan perlindungan hukum terhadap anak agar tidak terjadi lagi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang tua. Fasilitas dalam menangani anak sebagai korban kekerasan seksual seperti tempat perlindungan khusus bagi anak dirasa masih mengalami kekurangan, maka fasilitas tersebut tidak perlu ditambah agar dalam menangani anak korban kekerasan seksual lebih efektif. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.